Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardidian atau channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Kemarin hari apa tuh? Hari Senin kalau nggak salah, Kamen Rider Black alias Bajak Hitam akhirnya tayang juga di RTV. Makin cakep, hoba banget. Gue sebenarnya ketika dengar ada Kamen Rider Black mau tayang itu semangat banget gitu, maksudnya akhirnya tontonan masa kecil gitu kan. Bahkan sebenarnya jujur waktu dia tayang di RCTI zaman dulu, gua itu gak ingat karena waktu itu gua masih kecil banget sih, masih ya usia masih dede 4 tahunan gitulah. Cuman ya kayak seliwatan gitu, jadi ingatan gue tuh belum terlalu bagus gitu ketika Kamen Rider Black atau Baja Hitam dulu tuh tayang gitu kan. Bahkan gue tahu kalau misalkan Baja Hitam itu berubahnya nyebutnya mantra Aji zaman dulu. Gue baru tahu tuh belakangan ini ketika gue udah mulai aktif komunitas di SHF gitu, di action figure. Baru tuh pada kayak nyeletuk, oh ternyata mantra Aji ya, gitu. Dan terus sekarang didubbing ulang. Kita bahas hari ini. Buat teman-teman semua yang udah nonton Kamen Rider Black yang tayang di RTV, komen juga gimana pendapat kalian tentunya tentang suaranya ya, tentunya tentang dubbingnya. Menurut kalian, bukannya membandingkan, kita hanya ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Kalian lebih suka mantra Aji atau seperti sekarang? Berarti kalau sekarang sebenarnya gue juga belum nonton, cuman dapat updatean dari teman-teman di media sosial, katanya yang kalimat-kalimat yang lain itu tetap dibahasa aslikan ya kan. Yang berubah cuman belalang tempurnya doang, alias si battle hoppernya doang jadi belalang tempur. Yang lainnya kembali kayak Rider Punch, Rider Kick, terus ya. Nah itu juga henshinnya gue belum tahu nih, henshinnya dia berubah atau tetap jadi kata henshin gitu. Tapi kalau menurut gue dengan ditayangkannya Kamen Rider Black di RTV ini, sebenarnya yang senang itu kayaknya bukan hanya anak-anak yang masih kecil zaman sekarang ya kan, tapi mantan anak-anak yang sekarang sudah punya anak, dia pasti bahagia sekali gitu kan. Makanya terima kasih banget buat RTV. Kita bakal bahas bareng-bareng dari segi cerita si Kamen Rider Black gitu kan. Ini kita sharing bersama aja karena jujur seperti yang gue bilang tadi, Kamen Rider Black gue belum terlalu inget waktu itu karena masih terlalu kecil. Tapi dia itu adalah ikon banget buat di Indonesia di bidang per Kamen Rideran gitu kan. Karena dia tuh pas waktu tayang booming banget dengan berbagai macam ya jargon-jargonnya segala macam, ulah gorgom lah segala macam. Jadi menurut gua ketika ini tayang lagi, semoga saja bisa jadi hype lagi, walaupun gua ngerasa kayaknya gak bakal se-hype yang dulu. Karena apa? Karena seperti pernah dibahas di video gue sebelumnya, hype-nya itu pasti bakal cepet hilang bro. Kenapa cepet hilang? Karena sehari aja katanya kemarin gue dapet updatean dari temen di sosial media, satu hari itu 4 episode. Sedangkan Kamen Rider Black itu kalau nggak salah berapa episode sih? 40-an ya? 40 apa berapa gitu. Nah berarti kalau misalkan sehari aja 10 hari aja udah 40 coy, ya kan? Udah 40 episode. Jadi istilahnya sebulan aja, bahkan sebelum sebulan tuh udah habis itu Kamen Rider Black. Jadi kalau menurut gue sih ya seneng itu tayang, tapi gimana ya, agak disayangkan dengan penayangannya sih. Gak ngerti juga gue kenapa kok nayanginya sekali 4 gitu-gitu, entahlah.
Bahkan sekarang aja kayak Dragon Ball aja kan mulai tayangnya seminggu sekali, dan itu pun cuman 2 episode, masih oke lah 2 episode seminggu sekali. Ntar bayar tol dulu. Lanjut lagi. Jadi masih mending kalau misalkan seminggu 2 kali, jadi masih agak ada apa ya, agak ada hype-nya gitu loh. Ya kan, jadi lebih lama gitu dia diperkenalkannya itu. Kalau misalkan kayak sekarang cuman 4 episode 1 hari gitu, kalau menurut gue kurang gimana gitu. Nah, kalau buat teman-teman gimana? Kalau buat teman-teman, kalian sukanya tayangnya maraton kayak gini atau kayak dulu-dulu yang seminggu sekali satu gitu? Komen juga ya, kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Terus juga, dan pasti dubber yang digunakan ini, karena ini film yang tayang di RTV, pasti orang-orangnya adalah dari studio Airfast. Kalian pasti udah bisa mulai menandakan, yang nonton pasti dubbernya akan mereka lagi, karena emang dikerjanya di studio Airfast. Alasannya kenapa? Kalian cek aja video gua yang sebelumnya. Ide gitu ya. Jadi pasti bakalan oke banget, karena ditambah juga di situ ada beberapa dubber yang memang dulu ikutan di dubbing Kamen Rider Black waktu dulu yang masih jadi baja hitam. Jadi kayak mereka pun ada nostalgia, kayak salah satunya gua lihat di Instagram atau di Facebook ya. Pokoknya salah satu dubber namanya Kak Y. Kak Y itu dia seneng banget karena ternyata Kak Y itu dia juga suka sama yang namanya tokusatsu, sama yang namanya baja hitam gitu. Jadi ketika dia dubbing lagi kayak wah, dubbing lagi dulu. Bahkan waktu ketika Tetsuo Kurata atau Kotaro Minami itu datang ke Indonesia, dia sampai datang loh ke Battle of Toys tuh. Waktu itu gue juga ada di sana. Dia datang terus yang Henshin, wahai dulu. Terus dia merasa dulu gue yang dubbing ini. Terus sempet ketemu juga sama aktornya. Terus abis itu sekarang dubbing lagi. Gue pengen banget anjir, tapi beda universe, sedih. Jadi gue demen banget tokusatsu, atau ya istilahnya film-film Jepang yang notabene gue suka ya. Itu mulai ada masuk lagi ke Indonesia, mulai diperlihatkan lah gitu ke Indonesia biar dikenal lagi seperti itu. Karena kan udah mulai agak berkurang ya. Masih dibuka. Aku akan belok sana saja biar lebih cepat. Maaf ya kakak. Ini gue lagi jalan ke studio. Jadi sambil ngobrol-ngobrol nungguin nyampe studio, kita ngobrol-ngobrol tentang Kamen Rider Black gitu. Iya, jadi deh aku seneng banget, dan gue harap gue juga bakal bisa seperti itu nanti. Semoga saja ya. Dulu juga pas waktu Kamen Rider X8 tayang gitu di RTV, anjir, Kamen Rider X8 gue yang tadinya streaming sekarang tayang di TV. Bahkan gue sempet merasa takjub gitu kan, karena di rumah kan ada action figurnya, ada SAF-nya X8 gitu kan. Tadinya yang bocah-bocah gitu kan suka pada main, wah ini koleksinya bagus banget bang, gini. Terus tadinya nggak ada yang nyadarin tuh, tapi pas waktu X8 tayang di RTV, tiba-tiba ada salah satu anak laki-laki gitu nyeletuk, wah itu X8, kayak dia tahu X8. Kenapa gue yang seneng ya anjing? Tapi gitu kayak anak kecil sekarang tuh jadi kayak punya tontonan yang memang sesuai dengan masanya gitu. Apalagi Kamen Rider Black ya. Gue pernah streaming ulang Kamen Rider Black, nonton ulang gitu. Dan menurut gue emang Kamen Rider Black yang dulu itu emang ramah anak sekali gitu, dengan ceritanya yang menurut gua ringan dan mudah diikutin, ditambah juga sama adegan-adegan yang walaupun kayaknya kalau agak sadis juga lah, ada beberapa adegan gitu yang rada kacau, tapi nggak gimana gitu, beda. Terus juga selalu pasti menampilkan kayak
anak-anak yang disekap gitu kan, tolong, kamu di belakang, tes kita, gitu-gitu kan. Kalau Kamen Rider zaman sekarang kan agak jarang yang kayak gitu ya, istilahnya kayak ada monster tiba-tiba datang gujuk gitu kan, nyerang anak kecil, pasti nyerang anak kecil gitu kan. Kalau Kamen Rider zaman sekarang kan udah agak jarang tuh nyerang anak kecil kayak gitu kan. Kalau zaman dulu tuh kayak memang, hey, halo, ini acara untuk kalian ya teman-teman anak-anak gitu. Jadi gue seneng banget ketika itu tayang lagi, kayak anak-anak yang sekarang itu bisa menyaksikan kembali hal seperti itu. Terima kasih kembali pada RTV. Keren lah pokoknya. Jadi gue seneng banget. Semoga saja gue ada waktu buat nonton. Ada streamingnya nggak sih? Kalau misalnya RTV ada ya nanti di YouTube ya. Kalau kan nanti gue nonton di YouTube deh, di channel RTV-nya langsung, biar gue bisa mengikuti hype-nya. Keren. Ini gue nggak kelewat kan anjing? Oh ini dia, nggak kelewat, nggak. Yeay, takutnya kelewat. Yeay, benar. Gitu. Jadi buat teman-teman langsung aja komen ya, kita ngobrol bareng gimana dubbingnya, terus kalian lebih suka maraton kayak gini atau gimana, komen aja. Walaupun cuman ini gua akuin hanya ya obrolan santai di warung kopi yang tidak akan merubah apapun, karena gua yakin ketika video ini gua upload juga mungkin Kamen Rider Black udah tayang berapa episode, dan proses dubbingnya juga pasti gue yakin sih udah selesai, karena gue beberapa kali pernah ketemu dubbernya Ervas ketika tayang waktu Kamen Rider Build kalau nggak salah. Gue tanya, bang, Kamen Rider Build udah selesai dubbingnya, padahal itu di TV-nya masih tayang gitu kan. Dia bilang udah, karena ya gitu yang gue bilang, ngerjainnya itu satu hari bisa 10 episode, bisa 5 episode, jadi ngerjainnya cepet sebelum dia tayang, ngerjain tok gitu. Jadi ketika itu tayang bisa-bisa prosesnya juga udah habis. Jadi kita di sini hanya ya ngobrol santai saja, walaupun tidak akan mengubah apapun gitu ya. Oke, segitu aja vlog gua kali ini yang mengungkapkan rasa bahagia gua karena Kamen Rider Black alias Baja Hitam. Karena sebenarnya gue sih lebih suka kalau misalkan namanya tetap Baja Hitam sih kalau menurut gua ya. Tapi kembali lagi Kamen Rider Black, oke lah, no problem gitu. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, dan terus komen, like, share video ini kalau kalian suka. Terima kasih banyak, dan segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.